Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika mengenai diagram lingkaran. Yang mana pada materi matematika ini yang saya jelaskan adalah beberapa model soal yang biasa diujikan di dalam ujian sekolah maupun ujian nasional. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti penjelasan dalam video saya ini. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih. Ya, langsung saja kita mulai. Di sini yang perlu saya ingatkan pertama kali adalah kalian harus memiliki pengetahuan atau mengetahui berbagai macam bentuk soal-soal yang akan diujikan atau model-model soal yang biasa digunakan di dalam ujian sekolah atau ujian nasional. Jadi kalian tidak hanya mengenal satu model soal, tapi di sini kalian harus berlatih dengan berbagai macam bentuk model soal. Nah, di sini yang akan saya jadikan dalam video saya ini adalah berbagai macam bentuk model soal yang biasa digunakan di dalam ujian sekolah atau ujian nasional. Kalian perhatikan di sini untuk model soal yang pertama. Di sini nanti di dalam diagram lingkaran itu ada yang menggunakan persen, ada yang menggunakan derajat. Apabila dia menggunakan persen, maka nilainya adalah 100%. Ya, jadi dalam satu lingkaran penuh, itu nilainya 100%. Apabila dia menggunakan derajat, maka nilainya adalah 360 derajat. Nah, ini yang perlu kalian ketahui pertama kali. Sekarang kalian perhatikan untuk soal yang model pertama. Nanti di sini kalian hitung terlebih dahulu. Berikutnya adalah kalian hitung terlebih dahulu persentase dari masing-masing keterangan. Contoh di sini kalian lihat Selasa 20%, Rabu 20%, Kamis 15%, Jumat 10%, dan Sabtu 20%. Jadi kalau kita jumlah 60 ya, di sini 60, kemudian ditambah 10, 70, kemudian ditambah 15. Nah, berarti di sini ada 85%. Nah, berarti yang belum kita ketahui adalah hari Senin. Nah, hari Senin di sini berarti 100%, 100% dikurangi dengan 85%. Berarti 100% dikurangi 85%. Sehingga hari Senin itu adalah 15%. Ya, jadi hari Senin itu adalah 15%. Nah, sekarang perhatikan pertanyaannya. Jika jumlah pengunjung selama 6 hari sebanyak 400 orang, banyak pengunjung pada hari Senin adalah berapa orang? Nah, di sini kita perhatikan, berarti di sini jika jumlah, nah di sini jumlah seluruh pengunjung. Nah, jadi kalau jumlah seluruh pengunjung berarti nanti 100%. Nah, sedangkan yang ditanya di sini adalah Senin. Nah, di sini saya ajarkan, saya punya pola yaitu yang ditanya adalah yang di atas. Kemudian per itu ada di soal dan pengalinya ada di soal. Nah, ini saya berikan pola seperti ini. Sekarang kalian perhatikan, yang ditanya adalah hari Senin. Senin berarti 15, kita tempatkan di sini 15. Nah, kemudian jika jumlah pengunjung selama 6 hari adalah sebanyak 400 orang. Berarti di sini maksudnya adalah seluruh pengunjung ya selama 6 hari. Berarti di sini seluruh berarti 100%. Kita tulis 100. Lalu pengalinya ada di soal. Jadi pasti pengalinya itu ada di soal. Nah, pengalinya adalah 400. Nah, setelah kita hitung, ya berarti kalian menghitung dengan pelajaran pecahan. Di sini kita tinggal kali silang aja. Berarti sama-sama dibagi 100, 100 dibagi 101, 400 dibagi 104. Lalu kita kali 15 dikali 4, hasilnya adalah 60. Nah, jadi pengunjung pada hari Senin adalah 60 orang. Nah, itu untuk contoh model yang pertama.
Sekarang kalian perhatikan untuk model soal yang kedua. Untuk diagram model soal kedua ini menggunakan derajat. Ya, kita lihat di sini diagram berikut menunjukkan hasil perhitungan suara salah seorang calon kepala daerah di 5 kecamatan dengan jumlah 1.200. Banyak suara yang terdapat di kecamatan E adalah berapa orang? Nah, jadi di sini kita perhatikan menggunakan derajat. Kecamatan A 108 derajat, Kecamatan B 72 derajat, Kecamatan C 54 derajat, Kecamatan D 72 derajat, Kecamatan E 54 derajat. Nah, di sini di dalam soal kedua ini ya sudah diketahui dari masing-masing nilainya ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mencari ya yang lain. Jadi sudah ditentukan seluruh nilainya. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah kita bagaimana menentukan tadi dengan pola yang saya berikan ya, ini untuk mempermudah kalian ya. Ini pembilang yang ditanyakan ya, yang di atas di sini, kemudian penyebut ya ada di soal dan pengalinya ada di soal. Nah, kalian perhatikan di sini yang ditanya adalah banyak suara yang terdapat di kecamatan E. E di sini adalah 54. Nah, berarti kita tulis di sini 54. Nah, lalu di sini dikatakan salah seorang calon kepala daerah di 5 kecamatan. Berarti di sini seluruh ya, di seluruh kecamatan. Karena seluruh maka kita tulis di sini 360. Ya, 360. Lalu pengalinya adalah yang ini. Ya, 1.200. Nah, kita kali dengan 1.200. Nah, ini bagaimana caranya adalah kemampuan kalian dalam menghitung pelajaran pecahan. Nah, di sini bisa kita coret di sini ya, sama-sama dibagi 18, 54 dibagi 18 3, kemudian 360 dibagi 18 20. Nah, lalu kita hitung di sini, kita coret saja yang ini ya, berarti 6. Nah, lalu jadi hasilnya 60 ya, ditambahkan 0 di sini jadi 60. Nah, berarti 3 dikali 60 hasilnya adalah 180. Nah, jadi kita tidak belajar tentang pecahan di sini, bagaimana cara menentukan daripada yang ditanya di dalam soal model nomor 2. Jadi yang ditanya di atas, ya, yang ditanya di atas per ada di soal atau penyebutnya, lalu dikali 1.200. Hasilnya adalah 180. Nah, ini adalah contoh daripada model soal yang kedua. Berikutnya kalian perhatikan untuk model soal yang ketiga. Di sini untuk diagramnya menggunakan derajat. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu ya. Karena di sini sudutnya lurus ya, maka atau setengah lingkaran di sini berarti dia karena menggunakan derajat ya, maka di sini menjadi 180 derajat. Lalu karena di sini siku-siku ya, maka dia nilainya 90 derajat. Apabila persen nanti nilainya 25%. Ya, tergantung nanti menggunakan derajat atau persen. Nah, karena di sini 30 ya, maka biar menjadi 90 maka dia adalah 60 derajat. Nah, ini sudah tentukan nih masing-masing derajatnya. Lalu sekarang perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya, jika hasil panen sagu 150 kg, maka selisih panen padi dan jagung adalah berapa kilogram? Jadi yang ditanyakan adalah selisih. Ya, selisih panen padi dan jagung. Nah, kita buat pola lagi ya. Seperti ini ya, yang ditanya di atas. Kemudian per ada di soal, penyebutnya ada di soal maksudnya. Nah, kemudian pengalinya ada di soal. Sekarang yang ditanya adalah selisih panen padi dan jagung. Padi 180, kita taruh 180. Ya, karena selisih maka dikurang. Ya, dikurangnya dengan jagung. Jagung 60, berarti kita tulis 60. Nah, kemudian jika hasil panen sagu, nah, berarti kita menggunakan derajat untuk sagu. Nah, sagu di sini adalah 30, maka kita tempatkan di sini 30. Lalu pengalinya ada di soal yaitu 150.
Nah, nanti apabila kalian hitung, hasilnya adalah 600. Jadi jawabannya adalah 600 kg. Nah, itu untuk model soal yang ketiga. Jadi kalian perhatikan sekali lagi pertanyaannya. Ya, kalian buat pola sederhana seperti yang saya jelaskan. Nah, nanti kalian bisa menentukan. Nah, itu untuk model soal yang ketiga. Sekarang kalian perhatikan untuk model soal yang keempat. Untuk model soal yang keempat menggunakan persen. Nah, kalian tentukan di sini ya persentasenya dari masing-masing hasil panen. Singkong 25%, kentang 5%, sayuran 20%, dan jagung 10%. Jadi kalau kita hitung 10 tambah 20 30, 30 ditambah 25 berarti 45, kemudian maaf di sini 30 berarti 55, kemudian ditambah 5 hasilnya adalah 60%. Jadi seluruhnya yang diketahui di sini adalah 60%. Nah, sekarang kita tentukan padi. Seperti yang kalian ketahui, jadi apabila dia menggunakan persen, maka nanti 100%. Ya, jadi 100% dikurangi 60%. Ya, jadi kalian pertama tentukan dulu singkong 25%, kentang 5%, sayuran 20%, jagung 10%. Hasilnya adalah 60%. Nah, karena dia menggunakan persen, maka untuk menghitung padinya 100% dikurangi 60% sama dengan 40%. Ya, jadi 100% dikurangi 60% sama dengan 40%. Lalu kita sekarang cari ya sesuai yang ditanyakan. Jika jumlah berat kentang dan singkong 300. Ya, jika jumlah berat kentang dan singkong 300, maka berat padi. Jadi yang ditanyakan adalah di sini adalah padi. Nah, kita hitung di sini karena padi 40, maka kita tempatkan 40. Ya, karena yang ditanyakan padi. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan, jadi yang ditanya di atas. Kemudian di sini berat jika jumlah berat kentang dan singkong. Nah, jika jumlah berat kentang dan singkong. Kentang 5% dan singkong 25%. Jadi kita jumlah. Jadi 5 ditambah 25, ya, 5 ditambah 25. Nah, 5 itu dari kentang dan 25 dari singkong. Nah, berarti hasilnya nanti 40 per 30. Dikali 300. Kali 300. Setelah kalian hitung, nanti hasilnya adalah 400. Nah, seperti itu. Jadi padi di sini adalah 400 ton. Ya. Nah, itulah model-model soal mengenai diagram lingkaran yang bisa kalian gunakan sebagai referensi di dalam mempelajari soal-soal ujian sekolah atau ujian nasional. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat kalian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel tips saya. Terima kasih.